Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B dengan anggota Meta Era Rahmani yang akan memaparkan materi A, lalu Nasa Azahra yang akan memaparkan materi B, dan Della Apriliani yang akan memaparkan materi C, dan terakhir adalah Alvita Widyadana yang akan memaparkan materi D. Berikut adalah pemaparan kalimat efektif. Ini saya akan menjelaskan kalimat efektif. Apa definisi kalimat efektif? Menurut Asrulianto dalam bukunya yang berjudul Terampil Menulis Paragraf tahun 2014 mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara singkat, padat, namun tetap lengkap. Jadi, meskipun kata-katanya tidak panjang, kalimat efektif harus tetap mencakup seluruh informasi penting dan disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Secara umum, kalimat efektif dan tidak efektif itu dapat dibedakan dari hal kejelasan dan ketepatan maknanya. Kalimat tidak efektif biasanya mengandung kata yang berlebihan, struktur yang tidak jelas, dan pilihan katanya yang kurang tepat. Sedangkan kalimat efektif itu lebih menampilkan ide yang tersusun rapi, ringkas, dan mudah dipahami. Lalu ada fungsi kalimat efektif dalam komunikasi lisan dan tulisan. Kalimat efektif itu berfungsi untuk memperjelas pesan yang ingin kita sampaikan. Dalam komunikasi lisan, kalimat efektif membantu pembicara agar pesannya terdengar tegas, jelas, dan mudah diingat oleh pendengar. Sedangkan dalam komunikasi tulisan, kalimat efektif membuat tulisan kita lebih mudah dipahami dan terlihat profesional, terutama ketika kita menulis dalam karya ilmiah, skripsi. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama itu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Contoh, ibu sudah memasak. Nah, ibu itu sebagai subjek dan memasak itu sebagai predikat. Yang kedua itu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Contohnya itu seperti nyapu, kan salah tuh, seharusnya kan menyapu. Terus apotek itu kan seharusnya itu adalah apotek gitu. Yang ketiga itu menggunakan diksi yang tepat. Nah, contohnya itu penyebaran virus corona. Tapi itu kan kurang tepat. Nah, harusnya itu kan penularan virus corona. Karena kata penularan itu lebih pas untuk kata penyakit. Yang keempat itu menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Contohnya itu rapat itu menghasilkan 3 keputusan yang penting. Nah, itu kan sudah sistematis tuh, sudah logis karena sudah memuat unsur-unsurnya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kelima itu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Nah, contohnya itu membeli dan menyewa mobil. Seharusnya itu kan membeli dan menyewakan mobil. Kenapa? Karena dua-duanya itu jadi sama-sama kata kerja yang dipakai imbuhan me. Jadi kalimat itu lebih rapi dan jelas. Yang keenam itu melakukan penekanan ide pokok. Contohnya itu pelajarilah materi ini dengan baik. Nah, kata pelajarilah itu kan dipakai agar penulisannya itu lebih tegas dan jelas. Yang ketujuh itu mengacu pada kehematan penggunaan kata. Contohnya itu para mahasiswa itu sedang berdemo, tapi cukup para mahasiswa itu sedang berdemo karena kata para itu sudah menunjukkan kata jamak. Yang kedelapan itu menggunakan variasi struktur kalimat. Contohnya itu anak-anak bermain di taman setiap sore. Itu kan bisa diganti dengan di taman anak-anak itu bermain setiap sore. Nah, dua-duanya itu kan benar, cuman beda urutannya aja gitu. Baik, selanjutnya adalah C, syarat-syarat kalimat efektif. Satu, kelogisan adalah suatu kalimat yang dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Yang kedua adalah ketegasan adalah melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat Indonesia membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Yang ketiga adalah kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Contohnya adalah karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Yang keempat adalah ketepatan adalah informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, yaitu sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian tinggi. Contohnya adalah jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Yang kelima adalah kecermatan adalah kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir atau kalimat yang ambigu. Contohnya adalah mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. 6. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Contohnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. 7. Kesejajaran adalah kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Contohnya adalah Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. 8. Kesepadanan adalah struktur kalimat efektif yang wajib memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur SPOK minimal subjek atau
P. Contohnya adalah Johan belajar di kelas. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat efektif. Kalimat efektif dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan struktur, fungsi komunikatif, dan logika bahasa. Kalimat efektif berdasarkan struktur, kalimat yang mencakup kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu hanya memiliki satu ide pokok atau satu pola kalimat. Sedangkan kalimat majemuk memiliki 2 atau lebih ide pokok, tetapi tetap disusun secara logis. Contohnya kalimat tunggal itu, ibu memasak di dapur, itu hanya satu ide pokok, yaitu ibu yang sedang memasak. Lalu kalimat majemuknya adalah ibu memasak di dapur dan ayah menyiram tanaman. Terdiri dari 2 ide pokok. Yang pertama, ibu memasak di dapur, ide pokok pertama. Yang kedua, ayah menyiram tanaman. Lalu, kalimat efektif yang berdasarkan fungsi komunikatif. Yang berdasarkan fungsi komunikatif dibagi menjadi 3. Kalimat deklaratif untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, hari ini diliburkan sekolah. Lalu yang kedua, kalimat interrogatif untuk bertanya, seperti apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Selanjutnya adalah kalimat imperatif untuk memberi perintah atau ajakan. Contohnya, tolong matikan lampunya. Kalimat-kalimat ini disebut efektif kalau disampaikan dengan jelas dan sesuai tujuannya. Lalu yang ketiga adalah kalimat efektif yang berdasarkan logika bahasa, yaitu berbentuk kalimat aktif maupun pasif. Contoh kalimat aktif adalah Sinta menulis surat, lalu kalimat pasifnya adalah surat ditulis oleh Sinta. Sama-sama benar dan efektif, asalkan dipakai sesuai kebutuhan kalimatnya. Baik, sekian pemaparan materi kalimat efektif dari kelompok 5 kelas B. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat berguna saat ini ataupun di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.